Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Teman-teman pernah penasaran gak sih sering banget ngeliat foto-foto aneh ini, tapi aku yakin kalian gak pernah tahu kan asalnya tuh dari mana? Nah, kita bakal bahas tuntas deh ya guys di video ini. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan kali ini kita akan bahas 8 foto-foto viral yang menyeramkan dan asal-usul munculnya tuh dari mana. BTW, kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Nomor 8. The Ugly Boy. Dengan wajah pucat, gigi nggak rapi, dan mata yang terbuka lebar, foto bocah ini sukses menakuti banyak orang sih. Nah, gambar ini memang sering kali digunakan untuk mendukung cerita-cerita horor di internet yang salah satunya berasal dari scaryforkids.com. Cerita ini tuh berjudul Ugly Boy yang menjelaskan tentang pasangan suami istri yang begitu ganteng dan juga cantik, tapi melahirkan seorang anak yang jelek banget dan mengerikan untuk dilihat. Lalu, foto ini pun sempat muncul pada video The Grifter di website 4chan yang sayangnya telah dihapus ya guys. Ya, kenapa dihapus? Bayangin aja, tiap orang yang melihat tuh selalu bilang kalau isinya sangat mengerikan dan di luar imajinasi manusia biasa. Lalu singkat cerita, pada tahun 2009, versi yang diedit dari video The Grifter tadi diupload lagi di YouTube oleh sebuah akun bernama Joe Jacob 666. Nah, di detik ke-25, gambar anak buruk rupa tadi muncul sekilas. Dari sinilah gambar itu mulai terkenal. Joe Jacob pun akhirnya mengaku kalau The Grifter itu adalah hoax belaka. Namun, sampai sekarang belum jelas apakah Joe Jacob ini yang membuat gambar itu atau bukan ya. Nomor 7. Tomino no Jigoku. Selama bertahun-tahun, gambar yang satu ini sering muncul di website creepypasta ataupun sebagai salah satu foto menakutkan yang suka bikin anak-anak bermimpi buruk. Namanya adalah Tomino no Jigoku atau yang biasa dikenal sebagai Tomino's Hell. Jadi, sosok ini katanya berasal dari puisi milik Saizo Yako yang berjudul The Heart is Like a Rolling Stone. Makna puisi ini ternyata cukup ambigu, bahkan juga diakui bagi penutur asli bahasa Jepang ya guys. Beberapa interpretasi yang muncul antara lain seperti ini. Yang pertama, Tomino membunuh orang tuanya dan dihukum di neraka. Yang kedua, penggambaran rasa bersalah penyair atas kematian keluarganya. Dan yang ketiga, berhubung tentang perang, dengan Tomino digambarkan sebagai prajurit yang gugur di medan perang tersebut. Nah, menurut urban legend yang beredar, membaca puisi ini dalam hati itu nggak masalah. Namun, jika kalian membacanya dengan keras, nasib mengerikan akan menimpa teman-teman. Entah itu kematian dalam keluarga, nasib sial seumur hidup, atau bahkan kehilangan jiwa. Pokoknya cerita ini sangat populer deh di forum internet Jepang guys. Banyak laporan tentang orang-orang yang meninggal secara misterius setelah membaca puisi tersebut. Beberapa pengguna forum bahkan mengaku nih telah merasakan kehadiran aneh di sekitar mereka sebelum akunnya tuh tiba-tiba menjadi tidak aktif untuk selamanya. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung ya, apa hubungannya coba antara gambar seram sama puisi orang Jepang? Jadi, gambar itu merupakan potongan lukisan Yuko Tatsushima yang berjudul I Can No Longer Be a Bride. Nah, seiring berjalannya waktu, gambar dengan senyum palsu, tatapan kosong, dan leher panjang itu sering diasosiasikan sebagai neraka yang sesuai dengan puisi Tomino tadi. Apalagi dari tahun ke tahun, puisinya dipercaya bisa bikin orang meninggal. Ada yang kena kecelakaan tragis, terluka sampai tewas, atau hilang begitu aja ya guys. Nomor 6. Kepala cewek. Normalnya kalau ada orang yang lagi ngomong, biasanya kepala kalian bakal ngikut ke arah mereka gerakan. Tapi di foto yang satu ini jelas bikin takut orang-orang gara-gara kepala cewek ini malah berputar ke arah sebaliknya. Buat orang-orang pecinta creepypasta sih pasti udah sering ya melihat gambar ini. Cuma foto tersebut baru jadi viral setelah pemilik akun Reddit bernama Lane Campbell mulai menginvestigasi lebih dalam. Nah, dia nemu nih versi lain dari foto itu dengan kualitas yang jauh lebih jernih. Dan ternyata, setelah dia melakukan research begitu dalam, ditemukan bahwa gambar ini diambil dari acara TV Jepang yang bernama Good Morning. Diduga seseorang di forum 2channel mengambil cuplikan dari acara itu dan juga memodifikasinya agar terlihat lebih menyeramkan. Ya harus diakui sih emang kalau kita melihat pas zaman dulu pasti dibuat terkejut dan juga takut kan?
Ya, pokoknya ini semua tuh bisa ketahuan berkat kerja keras Lane Campbell yang tadi ya guys. Namun sampai sekarang, identitas wanita dalam gambar ini hampir mustahil dapat diketahui karena telah terjadi hampir 1,5 dekade yang lalu. Nomor 5. Gatesface.png. Kalau tadi sebelumnya ada foto ugly boy, kali ini ada yang lebih mengerikan dan juga dikenal dengan nama Gatesface.png. Foto ini menunjukkan seorang manusia yang terlihat punya mata besar sebelah, badannya kurus kering kelihatan tulang, dan ekspresinya pun yang sungguh menyeramkan. Nah, gambar ini pertama kali viral gara-gara seorang TikToker yang nge-re-upload tanpa ngasih kredit gitu ya guys ke pencipta aslinya. Dari sini muncullah pertanyaan, siapa dong yang sebenarnya membuat Gatesface.png ini? Ya, ternyata di luar sana ada seorang YouTuber bernama Dom yang mulai pencarian itu teman-teman dengan tujuan menemukan asal-usul dari gambar ini. Dia cari dari Google, Reddit, bahkan 4chan loh. Namun sayangnya tidak ada jawaban yang benar. Hingga akhirnya ada sebuah komentar di TikTok dari pengguna bernama Anna yang ngasih sebuah petunjuk tuh. Gambar ini ternyata dibuat menggunakan AI dengan prompt Jeff the Killer. Dan kemudian ngelacaklah gambar serupa di akun TikTok Mochan yang memposting koleksi editan serem Jeff the Killer termasuk gambar yang mirip Gatesface tadi ya guys. Nah ternyata 2 hari setelah Mochan memposting gambar itu, TikToker yang re-upload tadi modif gambarnya dan upload ulang sebagai bagian dari cerita horor mereka. Dari situlah guys gambar ini kemudian viral di mana-mana. Jadi intinya gambar ini bukan dari dunia nyata atau urban legend gitu ya, tapi dari AI. Paham kan guys? Nomor 4. Mickey in the Basement. Gak ada yang bikin aku lebih kaget waktu melihat gambar Mickey yang satu ini sih. Soalnya kalau ngomongin Mickey Mouse tuh pasti identik sama yang lucu-lucu kan? Nah setelah dicari tahu, ternyata asal-usul foto ini terungkap berkat tweetnya Nico DeLove pada Maret 2023. Ya, meski kita telah tahu sedikit tentang latar belakang foto ini, namun identitas orang di balik kostum Mickey Mouse itu masih belum terungkap ya guys. I Hate Annabelle pun yang disebut-sebut punya koneksi dengan foto ini, belum memberikan keterangan apa-apa terkait foto Mickey Mouse yang kotor ini. Nomor 3. Trick Ceremony. Sebuah foto yang berisi 5 orang sedang berdiri sambil berjoget dan 2-nya tiduran di tengahnya seperti ini telah meresahkan orang-orang yang melihatnya. Kelima sosok itu terlihat memakai gaun hitam dan topi aneh dengan 2 telinga atau tanduk yang menjuntai gitu. Kalau dilihat-lihat sih, pada baju mereka terdapat huruf dan juga simbol yang membentuk kata calcui atau kalkulus kali ya maksudnya. Nah setelah dicari tahu kesana kesini, ternyata foto ini merupakan upacara trigonometri Vassar yang berasal dari Universitas New York. Jadi untuk merayakan selesainya mata kuliah trigonometri, para mahasiswa di sana suka berparodi layaknya cerita rakyat lalu berjoget dan juga menampilkan aksinya di depan banyak orang. Terpecahkan dong ya guys. Foto ini berarti bukan ulah sekte sesat ya. Nomor 2. Pinhead. Ngeliat foto seperti ini mah rasanya setan Annabelle juga lewat gak sih? Jadi dalam website Creepypasta, avatar bernama Pinhead ini memang digambarkan sebagai makhluk yang gak punya pigmentasi, rambut, bibir, ataupun alis. Pokoknya cuma kepala dengan mata melotot seperti ini nih. Nah ternyata gambar Pinhead yang terkenal dalam game Nikos Next Bots ini punya asal-usul yang menarik banget loh. Awalnya gambar ini diciptakan oleh seniman bernama Ash di subreddit Trevor Henderson pada Juli 2021. Popularitasnya pun semakin meningkat setelah Brooklyn menggunakannya dalam video YouTube Don't Fall Asleep in the Backrooms dengan memperkenalkan konsep entity 832. Nah Nikopati kemudian mengadaptasi gambar ini untuk Nikos Next Bots. Proses evolusinya pun melibatkan berbagai editan, termasuk penurunan resolusi dan juga penambahan filter untuk menciptakan efek horor yang menyeramkan ya guys. Lalu melalui meme dan juga ARG, Pinhead menyebar luas di internet yang membuatnya jadi salah satu ikon horor digital paling dikenal hingga saat ini. Nomor 1. Icon McDonald. Maskot restoran McDonald bernama Grimace ini nyatanya nggak bisa digambarkan sebagai toko polos yang bisa menghibur anak-anak kalian ya. Apalagi setelah melihat ada kepala anak kecil yang dilahap sama dirinya.
Jadi guys, pertama kali makhluk ungu bulat ini muncul pada tahun 1971 sebagai sosok penjahat dengan 6 tangan yang suka mencuri minuman milkshake-nya. Nah, beberapa tahun kemudian, Grimace diubah jadi lebih terlihat ramah, bodoh, dan bersahabat untuk anak-anak. Cuma di tahun 2023 kemarin, foto ini jadi viral setelah ada yang ngedit dengan nunjukin seakan-akan dia melahap pala anak kecil tersebut. Ya, setelah coba dicari tahu, ditemukanlah teman-teman adanya sebuah foto asli dirinya tanpa anak kecil tersebut. Jadi terbukti ya kalau itu cuma editan doang. Lalu, foto ini sih diperkirakan berasal dari acara amal McDonald's di era 1990-an atau 2000-an ya. Meskipun sampai sekarang lokasi pastinya masih menjadi sebuah misteri. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.